Dengan Oh, nggih, Bu, sebentar. Tak kali dong tutup. belum dibuka kameranya. Oke, oh, Oke, mulai. Di tempat duduk, siap, gerak, Bahar, lapor, serta Latsar golongan 3, Angkatan 63, sejumlah 36. Siap mengikuti pembelajaran agenda 3. Laksanakan. Siap, laksanakan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan berkhidmat untuk membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan
untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pembacaan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing yang merupakan perwujudan dari moderasi beragama. Doa dimulai. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar dan kemampuan yang datang daripadamu yang senantiasa memberikan kami kesehatan, kemampuan, bahkan kesanggupan untuk menjalani setiap tugas-tugas latsar dan kegiatan latsar yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan serta marifat untuk dapat menyelesaikan semua agenda latsar ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa sebelum kami membuat pembelajaran kami, kiranya Engkau juga menolong para pemateri kami, para panitia yang sudah berjerih lelah untuk mengusahakan bagaimana kami tetap bisa melaksanakan latsar sekalipun melalui daring. Tapi kami percaya Bapak bahwa apapun yang sudah kami kerjakan sejauh ini akan menjadi bekal kami di masa depan kami, sehingga kelak kami bisa boleh menjadi ASN-ASN yang berorientasi pelayanan adaptif, kolaboratif, inovatif, dan beberapa hal-hal yang lain yang menjadi tugas-tugas kami sebagai rekan kerja pemerintah dalam memajukan bangsa ini. Kiranya Engkau terus menolong, membimbing kami ya Tuhan. Dan sebentar kami melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau terus menyertai kami sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Di tempat duduk, siap, gerak. Terima kasih untuk petugas hari ini. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Sudah jam 1:01, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk siang hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan siang hari ini pada materi di agenda 3 di sesi yang terakhir. Jadi yang kami hormati Ibu Pengajar, Ibu Dr. Ratna Prilianti, dan seluruh peserta juga panitia yang mengikuti kegiatan siang hari ini. Untuk siang hari ini kita sudah masuk di hari ke-11, tapi kita sudah menjalankan kegiatan pembelajaran di hari ke-12. Mudeng ya Bapak Ibu ya. Karena kita dari hari Selasa sudah maju, Rabu maju, Kamis maju. Nanti insya Allah besok hari Kamis kita hanya materi coaching di jam 13 untuk kelompok 4 dan kelompok
Ya, Bu Aminah dan Bu Ratna. Baik, untuk siang hari ini kita mohon doa karena Bapak Misbahul Munir hari operasi. Semoga beliau menjalankan operasi dengan lancar. Mungkin kita bisa berdoa untuk kirim Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Untuk yang akan yang menyesuaikan dan ikut mendoakan atas kita semoga berjalan dengan lancar. Baik, untuk siang dari kami cukup sekian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap sehat dan dapat mengikuti Amin. kegiatan sampai akhir nanti. Ini masih 41, jadi mohon Pak Ketua Kelompok dan Pak Ketua Kelas untuk membantu. Masih ada 2 orang yang belum bergabung. Jangan sampai tidak bergabung karena nanti bisa rugi sendiri karena kegiatan ini akan mengantarkan Bapak Ibu dalam proses pembuatan RA maupun RA. Baik, Ibu Ratna dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ufa ya sudah mengantarkan kegiatan untuk sinkronus ketiga, agenda ketiga pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu nggih, jadi untuk kegiatan kita hari ini nggih, tentunya sesuai dengan apa yang kemarin sudah saya sampaikan nggih, bahwa pada kesempatan hari ini kita nanti akan masuk di e-learning yang ketiga nggih, e-learning yang ketiga. Ya sinkronus yang ketiga nggih, sinkronus yang ketiga. Nanti Bapak dan Ibu ya, jadi untuk kegiatan kita nanti tidak akan saya habiskan untuk apa namanya untuk memaparkan penugasan. Bapak dan Ibu nanti akan saya bagi menjadi 2 karena nanti selain Bapak dan Ibu memaparkan penugasan individu yang merupakan role model ya atau prototipe nanti untuk rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu, nanti di setengah jam sebelum jam 3 nanti akan ada diskusi kelompok tapi singkat nggih, 20 menit. Nanti Bapak dan Ibu diskusi di dalam kelompok untuk menyelesaikan satu buah kasus begitu ya, satu buah kasus, dan nanti akan kita lihat dari sisi smart government gitu ya. Dari sisi smart ASN, kemudian nanti kita kaitkan juga dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Baik, Bapak dan Ibu, nggih, ini sebelum kita mulai untuk kegiatan pemaparan, nggih, Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu semua di sini ini termasuk ASN Gen Z ya. Kalau saya ini sudah 20 tahun ya, sudah cukup lama itu saya dengan Mbak Ulfah itu di Bali Diklat tuh zaman anak-anak kita masih belum TK itu ya. Mainnya masih masih main di ya di tempat wisata itu ya, sampai sekarang anak-anaknya sudah pada kuliah ya. Maka Bapak dan Ibu ini ya saya akan share link gitu ya. Saya akan share link ya. Ini ada polling terkait tentang ya profesionalisme ASN Gen Z. Sebentar ini saya kasih link. Kita pakai platform yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah pakai ada Wayground, ya, Quizzes, kemudian pakai Padlet ya. Ini saya pakai Poll-App. Monggo silakan Bapak dan Ibu bisa klik link yang ada di chatroom. Silakan Bapak dan Ibu. Ada 10 pertanyaan Bapak dan Ibu terkait profesionalisme ASN. Oke, monggo silahkan. Ya, Oke, ya. udah. Oke. Tak pintal sih. Ya, ngeri kok. Ben sesuk bintal gitu. Foto-foto. Foto-foto ya. Sana. Oke, masih ada 4 orang yang belum. Silahkan, bisa diselesaikan. 2 orang masih proses. 1 orang selesaikan. Oke. Ya, 1 lagi. Oke.
Baik, Bapak dan Ibu, nggih, kita lihat hasilnya, nggih, Bapak dan Ibu, monggo nanti Bapak dan Ibu, nggih, saya present. Oke, Bapak dan Ibu, nggih, menurut Bapak dan Ibu semua, ASN profesional itu lebih penting disiplin waktu atau disiplin hasil. Monggo silakan yang menjawab disiplin hasil bisa raise hand. Oke, bisa raise hand, bisa. Oke, Pak Idhar, monggo Pak. Oh, terus disuruh menjelaskan gitu, Bu. Iya, nggak menjelaskan alasannya opo kok jenengan milih disiplin waktu. Oh, Oh, alasannya nggih. Keranten terkait hal niki, terkait hal ini nggih, dalam iya. pelayanan terhadap masyarakat, yang penting hasilnya jadi, Bu. Begitu. Untuk waktu ya ya diusahakan tepat waktu, cuma kadang bisa terkendala atau apakah mati listrik atau koneksi internet dan lain-lain. Tapi yang penting hasilnya jadi, Bu. Begitu. Oke, Matur berarti nuwun. ini jenengan memilih yang disiplin hasil nih Pak Idhar. Nggih, leres. Oke, Pak Idhar tadi bahwa disiplin hasil ini lebih penting dibandingkan disiplin waktu. Oke, Pak Moh Bagus Makarti. Iya, Ibu, saya. Oke, Kalau menurut saya, kenapa disiplin hasil? Karena pekerjaan bisa terukur kalau selesai gitu, Bu. Jadi oke, ketika pekerjaan tidak selesai, meskipun kita disiplin waktu ya eh, untuk apa gitu. oke. Itu dari saya. Oke, baik. Untuk yang menjawab disiplin waktu siapa? Oke, nggak semuanya, nggih. Disiplin waktu, Pak Kosim. Iya, Ibu. Monggo. Ya, bagi saya, karena memang saya sudah saat ini sudah jadi pegawai, maka waktu itu yang paling utama. Jadi jam kerja kita itu terbatas dari jam setengah 8 sampai jam 4. Boleh kita melaksanakan pekerjaan di luar jam, tetapi prioritas adalah waktu itu sendiri. Berbeda kalau kita berada di lembaga swasta, lah itu mungkin disiplin hasil lebih utama. Makaten, Ibu. Oke, ada yang berbeda alasannya kenapa memilih disiplin waktu? Pak Arif Nur Fauzi. Ya, Bu, izin menjawab terkait disiplin waktu tadi mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Mas Kosim terkait dengan waktu kita dalam bekerja itu kan ada jam mulai kerja dan jam akhir kerja. Sedangkan nanti terpengaruh dengan hasil itu misalkan pekerjaan itu tidak selesai itu kita bisa selesaikan di rumah. Seperti itu, Bu. Oke ya, baik ya Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya yang tepat mana gitu ya. Ya ini dari kacamata yang berbeda itu ya. Jadi ASN pertama yang utama dulu memang waktu dulu. Artinya walaupun hasil kerja kita itu overload ya, overload dari target yang diberikan oleh pimpinan, tetapi ketika kita ini waktu kita itu neng kantor 704, ada yang tahu istilah 704 enggak? Iya, Bu. Absen jam 7 pulang jam 4. Makanya ketika 704 itu kan ketika 704 hasilnya bagus itu juga nggak nggak maksimal itu. Tetapi nek disiplin waktu toh tadi yang disampaikan Pak Idhar ya, disiplin waktu wis pokoke isuk teko yo ning kantor, mbuh ning kantor kuwi engko nonton YouTube apa dodolan dhewe pokoknya nang kantor orang anu hasil ini juga kurang tepat juga gitu. Maka ini Bapak dan Ibu kait disiplin waktu dan disiplin hasil ini harus balance ya. Harus balance. Jadi Bapak dan Ibu tetap mematuhi peraturan yang ada yang Bapak dan Ibu tunjukkan dengan kedisiplinan waktu nggih. Kemudian untuk hasil target rencana hasil kerja yang ada di dalam perjanjian kinerja pimpinan Bapak dan Ibu itu juga harus dilaksanakan dengan baik. Baik. Kemudian yang kedua, nah ini terkait tentang gaya kerja, ya, Bapak dan Ibu. Tentunya untuk gaya kerja ini ya Bapak dan Ibu ini mungkin masing-masing punya apa ya, punya alasan tersendiri gitu ya. Mungkin Mbak Abdi bisa menyampaikan panjenengan ini yang
Oke, saya tadi memilih yang terstruktur jelas sesuai SOP, Bu. Nggih. Karena kalau kita mematuhi SOP, kemudian kerjaan kita juga terstruktur jelas, otomatis insya Allah hasil akan mengikuti. Oke. Mas Danu, monggo. Mas Danu, ini jawabnya yang mana, Mas? Yang atas atau yang bawah? Jelas dan sesuai SOP. Halo? Ya, halo. Suaranya tidak terdengar, Pak. Mas Danu nggak dengar. Halo. Nggih, halo, piye, Mas? Saya memilih jawaban yang terstruktur, jelas sesuai SOP. Oh, nggih, sama Karena nggih. segala sesuatu itu harus ada rancangannya. Oke, Jelas. nggih. Bagi saya. Oke, baik ya, Bapak dan Ibu tentunya, nggih, Bapak dan Ibu nanti ini situasinya juga akan sama dengan yang kedua tadi, yang pertama tadi. Jadi ada kalanya kita bekerja di instansi kita itu SOP-nya sudah ada, panduannya sudah ada, karena apa? Ini adalah yang memang sudah biasa atau sudah sering dilakukan. Ya, sudah ada SOP yang jelas. Tetapi nanti tentunya untuk hal-hal yang sifatnya baru, inovasi, mungkin nanti termasuk jenengan nanti ketika membuat gagasan kreatif panjenengan, tentu kadang-kadang ini juga belum ada SOP-nya yang ada. Panduan kerjanya belum ada, alur flowchart-nya juga belum ada, maka nanti panjenengan ini membuat. Maka nggih, ada kalanya kita ini bekerja, artinya begini, kita itu nanti bekerja ya tidak hanya mengerjakan yang sudah terstruktur jelas dan sesuai SOP, tetapi ada kalanya kita nanti diberi tantangan oleh pimpinan kita ya. Mas Danu gawe no iki. Ya, setelah jenengan cari-cari, tanya teman-teman yang pegawai-pegawai lama, belum pernah kok ini dibuat. Nah, maka kita tetap harus apa Bapak dan Ibu tadi ya, ke fokus hasil. Maka ketika nanti panjenengan diberi tantangan, diberi pekerjaan oleh pimpinan, kok belum ada SOP-nya, belum ada cara alur kerjanya, nanti Bapak dan Ibu upayakan memunculkan smart ASN panjenengan ya. Bapak dan Ibu harus memiliki pola pikir kreatif, fleksibel, dan tentunya fokus pada hasil. Oke. Pertanyaan ketiga, ini sepakat semua nggih, yang menjadi agen perubahan adalah semua dari panjenengan ya, tidak hanya pimpinan. Mungkin saya bisa ya sedikit sharing gitu ya. Selama dua berarti ini saya sudah mendampingi ujian seminar rancangan aktualisasi itu 3 kali ya. Laporan aktualisasi itu 3 kali Bapak dan Ibu. Di situ ternyata ketika teman-teman itu memang memiliki ide yang luar biasa Bapak dan Ibu, itu kelihatan gitu Bapak dan Ibu. Jadi selama 3 kali saya menguji LA ini periode satu itu periode satu nggak ada, periode dua ini ada hal yang menarik itu ya, bisa menarik. Kemudian periode 3 tadi juga ada. Maka nanti Bapak dan Ibu, nggih, harapannya nanti Bapak dan Ibu kalau bisa ketika membuat gagasan kreatif itu ya ojo sing biasa-biasa wae ngono lho, tapi hal yang agak sedikit berbeda dan itu bisa membuat pelayanan ya, pelayanan di kantor Bapak dan Ibu masing-masing itu lebih baik lagi. Oke, kemudian yang berikutnya. Kalau ada aturan yang tidak relevan, apakah kita boleh mengusulkan perubahan? Boleh, Bapak dan Ibu. Tapi tentunya, nggih, ketika kita mengusulkan perubahan selama aturan hasil perubahan belum jadi, maka Bapak dan Ibu tetap harus mematuhi aturan yang lama. Tetapi kita boleh nggak mengkritisi, memberi masukan misalnya pada pimpinan kita ya, kalau kalau yang aturan sifatnya undang-undang jelas nggak bisa, ini bukan kewenangan kita, undang-undang itu nanti DPR gitu kan. Tetapi paling tidak aturan-aturan internal di kantor panjenengan. Contoh, di tempat kami itu ada aturan masalah berpakaian. Ya namanya ibu-ibu itu kan biasa riwuh ya. Dino Senin, Selasa kon kudu kon podo terus pak lah kerudungku sing anyar-anyar atau dinggo ya. Akhirnya Pak Kepala itu mengakomodir ya sudah sekarang hari Senin saja yang kerudungnya sama, gua hari Selasa bebas. Misalnya seperti itu. Tetapi sepanjang belum ada perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kita, ya kita ikuti dulu aturan yang ada.
Lah piye apa meh dibagi loro? Eh, nek misal ra anu tak kei nomor 1 yo. Sampanganku. Wonge gelem jipuk. Tapi gelem jipuk. Oke ya, nggih. Ya, engko nek anu tak kei nomor telepone ya. Oke. Nggih, monggo. Monggo Pak Sahlan nggih. Ada aturan, ya, ada aturan ini berpengaruh ke masyarakat. Ya, contoh Pak apa Pak? Misal Pak kok pedot-pedot ya Pak? misalnya adalah perubahan perubahan Jaringan kirang Oh ya Pak, rak jelas Kak. Chat wae Pak, chat wae Pak. oh nggih, siap. Pedot-pedot ya Pak. Nanti chat ya, nanti tak baca. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Ya, maka ini Bapak dan Ibu ya, profesionalisme ASN lebih terasa ketika memberikan pelayanan terbaik meski harus berinovasi. Ini kunci ya Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu ketika kemarin di agenda 1 Bapak dan Ibu itu melakukan scanning isu, ini harapannya nanti Bapak dan Ibu tidak hanya tahu, oh, neng kantorku kono permasalahan A, B, C, D, E, F. Tetapi nanti apa yang bisa panjenengan berikan, apa yang bisa jenengan lakukan ya untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Ini masuk di ini ya, meskipun kita harus melakukan inovasi. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini memang kalau di saya pun termasuk yang ini. Yang penting kita diberi tanggung jawab. Tapi tanggung jawab, kepercayaan diberikan oleh pimpinan ya terkadang kita pun juga masih butuh arahan dan pengawasan. Kadang-kadang kalau full terlalu diberi kepercayaan, pimpinannya juga cuek gitu, kadang-kadang kita juga akhirnya merasa iki janjian iki sapa sing butuh gitu kan ya. Maka arahan pengawasan ini juga masih dibutuhkan juga, tapi persentasenya mungkin lebih kecil. Ya, kemudian ini ya, ini adaptif dan berdampak pasti ya, karena ini biar dirasakan oleh masyarakat, nggih. Layanan yang kita lakukan tentunya kepatuhan dan loyal ini tetap juga akan kita lakukan. Ya, ini Bapak dan Ibu, ini hati-hati, nggih. Nanti ketika Bapak dan Ibu menemukan rekan kerja panjenengan, ya tegurlah nggak apa-apa. Tetapi apa Bapak dan Ibu baik-baik ya, dari hati ke hati. Apalagi Bapak dan Ibu ini masih CPNS itu ya, jangan merasa kok kira pas, ini tuh nggak pas, tidak ya, tidak dengan frontal gitu ya, tetapi dengan kooperatif. Kemudian ya, ini kita sepakat juga bahwa Gen Z bisa lebih profesional dari generasi yang sebelumnya jika kita diberi ruang dan pembinaan. Kemudian ini ya, Bapak dan Ibu, monggo nanti termasuk ini untuk PKTBT. PKTBT ini kan nanti jenengan kan akan mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Nanti kalau jenengan ini menunggu penugasan dari pimpinan, nggak bakal ada. Maka nanti Bapak dan Ibu monggo bisa untuk yang guru misalnya, yang guru ikuti aja Instagramnya misalnya Nek BDK Semarang karena bulan ini kan nggak ada kegiatan, paling ada webinar ya. Kalau yang rutin ada itu ada informasinya biasanya di BBGTK Jawa Tengah itu sering. Itu kan kalau kaitannya guru bisa ya. Atau kalau misalnya yang penyuluh penghulu ikuti aja di MOOC Pintar, punyanya Pusbangkom. Itu kan nanti jenengan biasanya ketika PKTBT itu kan ada pelatihan yang harus jenengan ikuti ya. Sekarang itu kan pelatihan banyak ya, bisa yang bentuknya adalah MOOC misalnya seperti itu. Maka nanti Bapak dan Ibu nggih, untuk kegiatan PKTBT gitu ya, Bapak dan Ibu ini termasuk salah satu gitu ya. Termasuk salah satu kegiatan nanti Bapak dan Ibu untuk pengembangan profesionalisme jenengan. Sama Bapak dan Ibu, saya sendiri Bapak dan Ibu mungkin berbagi pengalaman gitu pada Bapak dan Ibu. Saya ini secara pendidikan formal kan sudah selesai nih, saya S3 sudah selesai, tetapi bukan berarti ketika saya pendidikan formalnya sudah selesai, saya tidak mengembangkan diri, tidak. Apalagi dinamika, terutama karena kebetulan saya itu fact-nya itu adalah di pendidikan, dinamika kebijakan kurikulum yang ada nggih, di Indonesia ini, termasuk di Kementerian Agama ataupun yang di Kemdikdasmen itu kan banyak mengalami perubahan. Maka hal apa yang saya lakukan ya, saya harus mencari info. Infonya dapat dari mana, Bu Ratna? Saya ngikuti Instagramnya GTK Kemdikbud, saya ngikuti Instagramnya Direktorat Pendis, pokoknya ikuti Instagram yang terkait dengan diri kita. Termasuk kalau untuk kewirausahaan, karena kebetulan adalah lembaga
lembaga pembinanya adalah lembaga administrasi negara, ya saya ikuti. Termasuk misalnya jenengan penyuluh penghulu itu kan informasi terkait ke Bimasnya, ke Kanwil Jawa Tengah diikuti, kan Kemenaknya. Makanya kemarin kenapa saya suruh mengikuti IG, siapa tahu. Ini terjadi juga kadang di instansi. Kita bekerja di instansi X, medsos ya ora diikuti, kegiatan kantor ya ora mengikuti. Itu kan berarti kita kurang nggak loyal kan? Kita nggak handal beni kan seperti itu. Nah, ya tapi konon iki siap ora. Oke, nggih, baik Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung memaparkan nggih penugasan yang kemarin saya informasikan. Nanti Bapak dan Ibu untuk pemaparannya akan saya pakai spin wheel. Gimana sih pertanyaan mau diurus itu ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi nanti saya akan Masih ngetik, Bu. eh Masih ngetik. Oh, masih ngetik ya wis ngono ketik kose ya. Nanti saya akan saya spin ya, saya spin. Kemudian nanti Bapak dan Ibu monggo bisa disampaikan untuk LK 5-nya. Oke, saya spinkan dulu. Bentar. Bentar, lupa belum tak share suara sebentar. Oke, nggih. Ada Pak Ahmad Syafiin. Nggih, Bu, hadir, Bu. Oke, nggih, monggo silahkan bisa melakukan share screen untuk Nggih. penugasan LK5-nya. Nggih, izin share Nggih. screen rumiyin. Untuk share screen saya tak ke kamar mandi sebentar, nggih. Sampun ketinggal napa dereng nggih? Ampun. Sampun, Sudah, sampun. sudah. Pak, sudah. Isune mirip karo nggonku, Kang. Berarti kegelisahannya sama itu di KUA itu. Iya, pada fine. Akeh budale. Banyak itu. Gonku Nanti ya tinggal podo. realisasinya yang beda. Heeh. Enggak, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ratna atas kesempatannya. Saya mulai, G. Untuk tugas individu, penetapan core issue dan gagasan kreatif. Nama saya Ahmad Syafin Aslam, jabatan penghulu ahli pertama, tempat tugas di KUA Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, angkatan 63 dan dari kelompok 1. Untuk deskripsi isu, ada 5 isu yang saya kumpulkan untuk awal. Yang pertama, yakni belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital. Sumber isu termasuk kategori Smart ASN.
deskripsi dari isu ini adalah di banyak KUA, arsip pencatatan nikah masih banyak disimpan secara manual, sehingga rawan rusak atau hilang. Bahkan di KUA Keling sendiri, itu pertama kali arsip itu kalau tidak salah sekitar tahun 1965. Jadi sudah lama sekali. Kemudian proses digitalisasi belum berjalan maksimal sehingga kalau ada orang yang tanya di tahun berapa, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama atau kurang cepat. Yang kedua, isu yang diangkat di tulisan ini adalah kurangnya integrasi data perkawinan antar instansi terkait. Masuknya kategori manajemen ASN, yakni seringkali kita melakukan pemeriksaan data itu tidak sinkron antara misalkan KTP, KK, kemudian ijazah, kemudian akte, bahkan juga buku nikah seperti itu. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi regulasi terbaru perkawinan masuk kategori dalam manajemen ASN. Jadi regulasi perkawinan yang diperbarui tidak tersampaikan merata ke masyarakat maupun aparatur. Sehingga di beberapa RA itu seringkali kita jumpai optimalisasi media sosial dalam sosialisasi regulasi terbaru perkawinan. Yang keempat, ini yang sering ditemui di berbagai KUA atau instansi kami, yakni minimnya fasilitas sarana prasarana IT di KUA. Di Keling sendiri belum ada semacam proyektor, belum ada, kemudian mesin scanner juga belum ada. Masih Smart ASN untuk deskripsi isunya keterbatasan perangkat komputer, kemudian kadang juga jaringan internet belum ada, dan media penyimpanan digital di KUA. Nomor 5, kurangnya literasi digital penghulu dan staf KUA masuk kategori Smart ASN. Jadi sebagian penghulu dan staf rata-rata sudah berumur dan usianya sudah mau pensiun. Jadi eh, saya kira ada beberapa sebagian dari mereka yang kurang atau kurang literasi digital penghulu dan untuk staf KUA-nya. Jadi kemampuan untuk digitalnya masih kurang. Poin B, menemukan core isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Ini ada dua, tapi yang saya ambil yang USG mawon langsung. Untuk identifikasi analisis isu menggunakan USG, yakni urgensi, seriousness, dan growth. Yang poin pertama atau isu pertama, belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital. Untuk U, S, dan G-nya semuanya menduduki poin 5 dengan jumlah maksimal 15, menempati ranking 1. Untuk nomor 2, kurangnya integrasi data perkawinan antar instansi terkait, urgensinya 3, seriousness 4, growth-nya 3, jumlah 10, menempati ranking 5. Belum optimalnya sosialisasi regulasi terbaru perkawinan, urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jumlahnya 12, menempati ranking 3. Yang nomor 4, minimnya fasilitas sarana prasarana IT di KUA, urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, jumlah 11, rankingnya menempati nomor 4. Nomor 5, kurangnya literasi digital penghulu dan staf KUA, urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, jumlahnya 12, rankingnya menempati ranking 2. Berdasarkan hasil analisis di atas menggunakan USG, urgensi, seriousness, dan growth, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital menempati urutan yang tertinggi skornya. Karena alasannya adalah yang pertama, isu ini sangat mendesak karena arsip pencatatan nikah merupakan dokumen negara yang wajib tertata, rapi, aman, dan mudah diakses. 3, dampaknya sangat serius bagi pelayanan di KUA, terutama untuk penghuluan. Yang nomor 4, potensi masalah akan cepat membesar jika data-data itu tadi berupa print out itu tadi
itu tercecer, hilang, atau sulit ditelusuri, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Yang poin C, analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram Fishbone. Karena sudah dipilih satu core isu, yakni belum terdigitalisasi arsip atau pencatatan nikah, maka di diagram Fishbone ini kami buat seperti ini, di mana di Fishbone ini ada 4 hal, yakni manpower, method, material, dan milieu. Untuk manpower, yakni SDM, kurangnya pelatihan spreadsheet, resistensi terhadap perubahan, dan juga rendahnya literasi digital staff. Metode, tidak ada standar backup data, format pencatatan belum seragam, belum ada SOP digitalisasi. Untuk material, arsip fisik menumpuk, data lama belum terinput, sebagian arsip sudah rusak atau hilang. Bahkan di KUA, sebagian arsip itu sudah sobek-sobek karena saking lamanya memang. Milieu keterbatasan perangkat IT, internet lambat atau tidak stabil, dukungan pimpinan belum maksimal. Untuk KUA kami sendiri sebenarnya untuk dukungan pimpinan sangat 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 bagus. Tapi jujur untuk hal ini, ketika saya mengambil core isu pertama ini dan belum kami sampaikan kepada Bapak Kepala KUA. Yang selanjutnya, gagasan kreatif Nanti pemecahan. daripada saya lupa ya, nanti untuk Nggih, kepalanya itu disesuaikan dengan core isunya ya. Dengan nggih. kayaknya kalimatnya tidak dengan kalimat negatif tadi ya, apa tadi? Tadi kayaknya coba dilihat di bagian fishbone-nya. Tadi, Fishbone. tadi loh. Nah, Oh, nggih. ya nanti disesuaikan aja, nggih. Berarti ini seharusnya ini nggih, Bu, belum Ya, belum optimalnya. optimalnya arsip pencatatan nikah Oh, nggih. berbentuk digital, nggih. Nggih, nggih, matur suwun atas masukan dan sarannya. Mohon izin melanjutkan. Ya. Gagasan kreatif pemecahan core isu, yakni karena belum optimalnya tadi hal bahwa arsip pencatatan nikah itu belum terdigitalisasi, saya menawarkan sebuah gagasan kreatif atau pemecahan masalah, yakni dengan judul optimalisasi digitalisasi arsip pencatatan nikah melalui spreadsheet. Oke, Di stop dulu mana di sini. nggih, Stop dulu di sini ya. Tadi core isunya adalah belum optimalnya arsip pencatatan nikah berbentuk digital. Ini kan kalau optimalisasi sama digitalisasi ini kan semuanya proses ya. Optimalisasi itu adalah proses mengoptimalkan gitu kan. Digitalisasi itu adalah proses mendigitalkan gitu kan. Maka nggih, kalau ini apa ya? Dua-duanya itu ya, dua-duanya kok jenengan tuliskan nanti malah bingung. Jadi gini aja, nggih. nanti judul itu, nggih. Judul itu nanti ya harus ini jenengan untuk isu sudah dituliskan bahwa di situ isunya terkait tentang arsip pencatatan nikah, apa intinya belum adanya arsip pencatatan nikah. Maka di sini permasalahannya adalah tentang apa? Tentang arsip pencatatan nikah tadi. Maka nanti judulnya kalau jenengan mau pakai optimalisasi, langsung saja gini, optimalisasi arsip pencatatan nikah melalui Google Spreadsheet ya. Nggih, nggih, nggih. Google Berarti Spreadsheet di KUA mana jenengan? KUA Keling, Bu. Eh? KUA Keling. Jeporo ya. Nggih, Nah, leres. terus rencanane sing meh mbok digitalke itu tahun berapa? Rencananya tahun 80-81. Nah, wes dideloki. Tahun 80 itu berapa jumlah arsipnya? Eh, tumpukan sih, Bu, dereng Nah, nanti satu tumpuk. diperkirakan nggih karena nanti ini ter akan terpengaruh pada saat jenengan aktualisasi. Jangan sampai tadi mau kita iya Jeporo tapi KU Andi ya KU Nalum Sari pengendi. Kayak mau oke banget Pak, 3 tahun jumlahnya Nggih. 2.200. Mboten, Bu, nek sik ngaten. Maksudnya nanti jenengan dipastikan kalau memang jenengan mau bisa 2 tahun monggo. Tapi kalau Nggih. hanya bisa 1 tahun silahkan nanti
beri batasan di lingkup ya. Di bab 1 itu kan ada cakupannya ya. Lingkup Nggih. lingkup aktualisasinya apa itu nanti bisa disebutkan. Jadi nanti kalau jenengan mau menggunakan kata digitalisasi, optimalisasinya dibuang. Oh, nggih, siap, siap, Ya, siap. kalau jenengan mau pakai optimalisasi, digitalisasinya dibuang. Karena pasti yang namanya Google Spreadsheet itu dia pasti pakai digital, nggak ada Google Spreadsheet kok pakai manual, kecuali pakainya Nggih, Excel gitu ya. Kemudian nggih. nanti ditambahkan untuk KUA-nya ya. Siap, KUA siap. Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Oke, oke, lanjut Oke. ke kegiatan. Nggih, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya, sangat membantu sekali. Kami lanjutkan untuk tahapan penyelesaian core issue. Ini ada 4 tahap secara garis besar. Yang pertama, pelatihan digitalisasi arsip bagi SDM KUA. Oke, stop Ini dulu. Nanti semuanya saja, nggih. Kegiatan pertama, kemarin saya sudah menyampaikan kan, kegiatan pertama itu adalah pasti jenengan melakukan kegiatan apapun diawali dari planning dulu kan, merencanakan dulu. Masa ujuk-ujuk langsung ngekai pelatihan bagi nggih, ini kan, nanti ini belum diurutkan ya, ini baru kegiatannya belum. diurutkan dari 4M-nya, nggih. Nggih, leres. Mana ada nggak di kegiatan yang lain yang itu terkait tentang belum ada ya? Niki Ya, menginventarisasi kebutuhan. mengadakan. Nggih. Nah, itu kan sosialisasi ya. Gini ya, mungkin pertama kali nanti jenengan itu monggo nanti kegiatannya apa. Intinya yang di pertama itu jenengan itu sebelum jenengan gawe SOP, sebelum jenengan itu apa Pak mau nomor siji gawe pelatihan dan macam-macam. Nomor siji itu nanti lakukan dulu konsultasi dengan mentor. Nggih. Konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan sejawatnya. Untuk apa? Untuk tadi, ini misalnya nomor siji, nginventarisir kebutuhan peralatan bisa. Ya, itu dilakukan di awal kan. Nggih. Kemudian memastikan jumlah arsipnya berapa. Terus nanti platform yang mau digunakan apa kan gitu Pak Sahlan. Pak Ahmad Safiin gitu kan. Nggih. Jadi Nggih. kan nanti dipastikan dulu masuk ujuk-ujuk kegiatannya langsung pelatihan Nggih. digitalisasi kan Berarti belum. ini nganu nggih Bu, apa urutannya ngoten nggih. Ini kan Ya, berdasarkan betul. men Jadi gagasan kegiatan iki kan jenengan kok nganggo Google Spreadsheet toh. Mesti kan nomor nggih. siji kan jenengan lapor sik Pak, ini kemarin sudah lapor apa sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi. Nah, ini nanti konsultasi dulu toh arsip yang mau kita digitalkan mungkin berdasarkan masukan dari penguji ini nek rong tak misalnya nek 3 tahun kakean ki kita 2 tahun saja Pak, itu kan itu Nggih. nanti di Nggih, awal. nggih, nggih. Terus nanti mau pakai Google Spreadsheet, kalau pakai Google Spreadsheet, ki nganggo akun Google Sopo itu dibahas dulu di awal. Jangan sampai nanti Hmm. terjadi nganggo akunnya Google jenengan dhewe, apa nganggo akun, apa gawe akun khusus yang dipunya KUA itu dibahas dulu di awal. Berapa jumlah arsip dan seterusnya, gitu kan? Baru kuwi Nggih. penyediaan sarananya, kan gitu. Setelah menyediakan saranane, ini nanti yang mendigitalkan jenengan toh atau ada orang lain. Untuk awal karena bagian dari RA nggih kula Nah, kula piyambak. nek jenengan dhewe berarti kan ora usah ono tur munine aja pelatihan ya, karena kalau pelatihan itu jatahnya balik diklat itu ya. Jadi kalau jenengan mau Hmm. mengadakan kegiatan BIMTEK atau sosialisasi monggo kalau itu dilaksanakan di KUA ya, tapi jangan pelatihan karena pelatihan itu ya sertifikatnya harus dari Balidiklat Keagamaan Semarang. Kewenangannya beda. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan pelatihannya karena jenengan sudah bisa menggunakan Google Spreadsheet. Kaget, Bu. Nah, sudah bisa maksudnya tadi ada yang kegiatannya itu dia belajar mandiri dulu dengan menggunakan ini kan berarti bisa dibuang gitu kan kalau memang tidak ada pelatihan berarti kan tadi ya Nggih. koordinasi konsultasi organisingnya apa organisingnya mau dideloki berapa jumlah dokumen yang mau di-scan menyiapkan dulu scanner dan macam-macamnya itu di Betul. organisingnya kan gitu Nggih. actuatingnya apa kok jenengan mulai nyekeni
apa nggawe folder sik ning Google Spreadsheet atau apa dulu itu actuating jenengan kan gitu. Nah, Nggih, nggih. kemudian nanti kegiatan controllingnya nanti jenengan memastikan betul nggak ini arsip yang didigitalkan ini sudah sesuai misalnya namanya file itu apa itu nanti harus disampaikan. Sampai mungkin nanti panjenengan ya di akhir gitu di akhir kegiatan evaluasi ya, ini kan nanti harapannya dari tidak hanya dari jenengan, ya, artinya dari rekan sejawat jenengan nanti bisa Pak atau kepalanya nanti diminta testimoni itu ya. Apa betul dengan pendigitalan ini ya ada dampak positifnya untuk di KUA panjenengan gitu Pak nanti di Oke. kegiatan evaluasinya. Jadi tidak hanya Nggih, nggih, nggih. sekedar jenengan mengaktualkan atau action tadi ya, tetapi nanti juga dievaluasi akhirnya. Gitu nggih Pak. Dan nanti Nggih. yang namanya POAC ini ya Bapak dan Ibu jenengan tidak perlu menuliskan nomor satu perencanaan, nomor loro organizing tidak, tetapi tahapan kegiatan nomor 1 sampai 5 itu mengandung 4 unsur tersebut. Cuman kegiatannya nanti bebas saja gitu ya. Kadang-kadang penguji ada yang tanya ini, misalnya ditanya, misal di sini kegiatan Pak Ahmad Safi'in ini yang masuk di kegiatan organizing yang mana? Lah itu nanti jenengan sampaikan. Oke. Gitu ya Pak. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Oke, baik. Nggih, matur nuwun Bu, Pak ini Ahmad mau Safi'in. mau tanya Nggih. dulu, Bu. Ini kan berarti kan Nggih. ada perbaikan atas saran dan masukan jenengan tadi. Nah, ini kan sudah kami upload di PLC, Tidak apakah? usah. Oh iya iya. Untuk Oke. penugasan LK5-nya tidak usah diperbaiki, Nggih. tapi nanti kan ini tugas ini akan diulang lagi, dikuatkan lagi nanti pada agenda 4 atau habituasi. Nah, nanti di Oh, tugas nggih, nggih, nggih. habituasinya saja yang disesuaikan. Karena kalau jenengan upload ulang kan berarti kan tanggalnya kan akan menggunakan tanggal yang hasil ini. Tidak usah. Tetapi hasil diskusi ini nanti untuk memperbaiki agenda 4 atau habituasinya. Karena Nggih, nanti di nggih. agenda 4 atau habituasi itu tugasnya sebenarnya pecahan dari ini. Tugas dari 13, jenengan cuman dari deskripsi isu sampai menemukan core isu. Tugas hari ke-14 ke analisis fishbone. Tugas hari ke-15 gagasan kreatif. Jadi sebenarnya kalau LK5 ini sudah jadi ya Bapak dan Ibu nanti ini tinggal dari hasil diskusi ini nanti Bapak dan Ibu monggo bisa mengelaborasi dari hasil diskusi ini untuk perbaikan milik panjenengan masing-masing nanti ketika menyusun penugasan di agenda keempat atau habituasi. Ngoten nggih Pak Oke. Safiin. Nggih, siap. Terima kasih masukan dan Oke, penjelasannya, Bu. Matur suwun. oke, nggih sami-sami. Oke ya. Pak Jeffriyanto. Ini Bu, saya Bu. Oke. Baik, saya buka dulu Bu filenya. Nggih. Bentar Bu, di file dokumen. Oh ini, sip. Ratna print. Oke. Tak kecilin dulu Bu. Oke, Pak, bagi layar dulu gitu. Berbagi layar. Buka dulu, kemudian nanti baru share screen nggih. Oke. Ganti. Sudah nampak Ibu? Ora. Nah, wes. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke. Saya hormati Bu Ratna dan rekan-rekan angkatan 63. Perkenankan saya memaparkan LK5 saya terkait dengan isu yang akan saya ambil untuk RA. Jadi sebelum saya melakukan analisa, saya melakukan identifikasi terkait isu-isu yang dapat diangkat di instansi saya. Ada 5. Yang pertama
adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan madrasah. Yang kedua adalah minimnya berita yang ditulis oleh siswa dari ekstrakurikuler jurnalistik. Yang ketiga adalah kurang Pak, stop optimal. dulu. Stop dulu, stop dulu. Oke. Jadi Bapak Bu. dan Ibu, maksud di dalam tabel ini, nggih, judul atas itu kan sumber isu, nggih. Yang Nggih. kolom nomor 3, kolom nomor 1, kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu adalah isunya, kolom yang ketiga itu adalah sumber isu. Jadi di situ itu jenengan menuliskan, itu kan sudah ada, Oh, nggih. gitu. Nah, nanti Oh, nggih. nggak usah ini nggak usah. Nanti pada saat jenengan itu menyusun rancangan aktualisasi, ini nanti bentuknya ini biasanya paragraf. Kalau bentuknya kotak ya nggak masalah, cuman kan nanti yang dideskripsikan itu kan sebenarnya tidak hanya kenapa ini kan saya sudah bisa membaca ya, ini sebenarnya ini diambil dari manajemen ASN gitu kan Pak. Hanya nanti pada Bu. saat jenengan menyusun rancangan aktualisasi, deskripsi isu itu tidak hanya cukup dituliskan sumber isu. Kemarin apa Bapak dan Ibu pada saat kita kerja kelompok di deskripsi isu yang harus ada apa saja? Berkaitan dengan Smart ASN. Kaitan dengan Ya, sumber isu berasal dari Smart ASN atau manajemen? Atau ASN. Terus apa manajemen. meneh? Data dan fakta. Ya, data pendukung dan dan fakta. dampaknya. Maka gitu kan, maka Pak Jeffrianto iki datane diperoleh saat melakukan observasi. Jadi sebenarnya bisa dituliskan di dalam deskripsi ini berdasarkan hasil observasi pada saat Saat kegiatan pembelajaran. pembelajaran, ya Oh, ya, Bu. siswa ya toh masih Nggih. ada yang membuang sampah atau membuang bungkus permen itu di laci meja. Ini kan faktanya toh, ya enggak? Nggih, Bu. Nah, itu kan berarti nanti dimunculkan di dalam deskripsi. Maka deskripsi itu yang pertama disebutkan sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Yang kedua, data atau fakta yang ada. Data fakta itu kalau di sini ini ada berdasarkan hasil observasi. Yang nomor 4 ini jenengan dapatkan dari hasil wawancara itu kan. Nah, itu nanti dituliskan di dalam deskripsi itu. Yang ketiga itu adalah dampak. Dampaknya jika kebersihan apa tadi kesadaran siswa dalam kebersihan Kebersihan lingkungan kelas, itu Bu. didiamkan saja, itu nanti apa yang terjadi? Ini di sini tidak usah. Ini hanya memberikan penguatan saja ya, sehingga nanti ketika panjenengan menuliskan pada bab 2 khususnya pada deskripsi isu, itu nanti Bapak dan Ibu memunculkan 3 hal tersebut. Oke. Oke Pak, lanjut Pak. Nanti saya tambahin lagi. Oke. Baik. Oke. Jadi ada 5 isu yang akan diangkat, yang akan dianalisa. Ada yang pertama rendahnya kesadaran terhadap lingkungan, kemudian minimnya berita pada ekstra jurnalistik, ketiga kurang optimalnya pemanfaatan media digital, yang keempat minimnya kunjungan siswa ke perpustakaan, dan yang kelima adalah timpangnya peminat antar ekstrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler yang peminatnya overload, kemudian ada yang peminatnya hanya sangat sedikit. Kemudian dari isu-isu tersebut, saya analisa menggunakan isu APKL. Untuk peringkat pertama itu ada pada minimnya berita yang ditulis oleh siswa dari ekstrakurikuler jurnalistik. Dan di peringkat kedua ada rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan madrasah. Yang ketiga adalah kurang optimalnya pemanfaatan media digital. Kemudian, menurut saya Bu, ini. Kemudian ada minimnya kunjungan siswa perpustakaan itu di peringkat 4 dan timpangnya peminat antar ekstrakurikuler di peringkat 5. Kemudian diambil 3 besar untuk dianalisa dalam menggunakan teknik USG. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan, kemudian minimnya berita oleh siswa jurnalistik dan kurang optimalnya pemanfaatan media digital. Dari 3 isu ini, berdasarkan pertimbangan kalau untuk
kebersihan lingkungan madrasah ini kaitannya dengan Sarpras tentunya, dan juga kalau yang isu ketiga pemanfaatan media digital ini juga nanti berbenturan dengan peraturan madrasah, karena memang peraturan baru madrasah tidak boleh siswa membawa HP. Jadi yang isu yang kemudian bisa dieksekusi adalah minimnya berita dari siswa ekstrakurikuler jurnalistik. Hal ini juga saya pilih karena saya sendiri adalah pembina jurnalistik di madrasah. Jenengan guru mapel Kemudian apa, Pak? guru mapel bahasa Jawa, Bu. Guru mapel bahasa Jawa, tapi jenengan sebagai Nggih. pembimbing ekstra jurnalistik ya. Nggih. Dan juga di Oke. media sekolah, Bu. Ya, jadi nanti ya disclaimer dulu nanti di awal. Jadi tugas panjenengan selain sebagai guru bahasa Jawa nanti disampaikan gitu Pak pada bab Nggih, 2 Bu. biar nanti pengujinya nggak bingung gitu kan. Nah, jadi Oke, nanti siap, Bu. jenengan menyampaikan. Jadi selain memiliki tugas mengajar guru mengajar mata pelajaran bahasa Jawa, jenengan juga diberi SK oleh kepala madrasah menjadi pembimbing ekstrakurikuler. Ya, gitu. Oke, nggih, Nggih, monggo Bu. lanjut. Baik, Bu. Baik. Nah, kemudian alasan mengapa ini dipilih juga karena ada mandat khusus dari kepala madrasah bahwasanya madrasah MTS 2 Tegal ini diharapkan dapat menjadi corong dalam hal pemberitaan khususnya di Kabupaten Tegal. Kemudian dengan analisa Fishbone ini meliputi material, metode, dan environment. Saya besarkan dulu. Ini kalau dari sisi ini pembimbing kurang intensif, Ibu, karena memang saya diberi waktu itu hanya 1,5 jam setiap hari Jumat, itu sangat minim bagi saya. Kemudian motivasi juga rendah karena yang namanya ekstrakurikuler juga ya seperti buku malam gitu. Jadi makin ke sini makin menipis kadang pesertanya. Kemudian keterampilan menulis terbatas, ini memang sudah saya cek. Jadi waktu itu saya sebetulnya sudah memberi pretest. Siswa itu saya minta untuk menyusun data dari 5W+1H, baru sekitar dari 27 siswa, baru 10 siswa yang dapat menggabungkan 5W+1H menjadi berita yang paling tidak baik atau koheren kalimatnya. Kalau dari sisi material, ini referensi berita terbatas, Bu, karena memang kalau ini ada kaitannya dengan peraturan madrasah yang siswa tidak boleh membawa HP, sementara sumber pustakanya juga sedikit, dan misalnya harus mengambil dari perpustakaan, kadang di jam ekstrakurikuler perpustakaan sudah tutup, Ibu. Karena Jumat jam kerja kami sampai jam 11, sedangkan ekstrakurikuler jam 13 sampai 14.30. Akses internet kadang-kala juga kurang stabil, tapi sudah diperbaiki alhamdulillah kemarin dengan tim IT. Kemudian peralatan tulis atau media kurang memadai karena memang yang ada Smart TV itu sementara ini baru di kelas digital. Jadi kalau ekstra itu saya khususkan di kelas digital itu. Kemudian dari sisi metode, pelatihan menulis ini jarang, Ibu. Untuk pelatihan menulis ini insya Allah bisa saya handle sendiri karena basis saya sebagai jurnalis dan beberapa kali sebagai narasumber, sehingga insya Allah bisa saya handle untuk nanti pada saat aktualisasi saya akan memberikan kelas menulis berita bagi siswa ekstrakurikuler jurnalistik. Kemudian untuk di sisi environment itu sama nggih dengan yang kurang intensif itu karena waktunya terbatas, Ibu. Kemudian kadang-kala masih terbentur, misalnya ada kegiatan seperti P5, kemudian mungkin ada sosialisasi dari lembaga, sehingga waktu bimbingan kadang kurang. Selanjutnya, gagasannya, ini persiapan tentunya saya akan melakukan konsultasi yang pertama dengan kepala madrasah, pastinya, kemudian dengan mentor dan pembina jurnalistik, karena kami kebetulan di jurnalistik itu ada 2, tidak hanya saya, ada 1 lagi. Kemudian setelah itu menyusun materi untuk presentasi atau
pelatihan. Jadi sebelum masuk kegiatan saya harus memetakan sampai mana kemampuan siswa. Jadi saya membuat materi yang Pak Jeffrey berarti kok judulin jenengan iki ya Pak. ini, Bu, Peningkatan kemampuan kemampuan menulis menulis berita berita pada siswa ekstrakurikuler jurnalistik dengan saiki program nek misale ben ora iki kan ono iki menulis berita iki menulis berita piye ya ben enggak terlalu redundant. iki kan kalimatnya kan berulang toh Pak. Iki kan ono Oh, nggih, menulis berita. Ning oh, ngisor ya nggih. menulis berita. Engko coba diperhalus ya judulnya ya. Kan Oh, biar judul programnya diperhalus gitu, Bu. toh lah iki kan wong maca kok iki kan menulis berita. Ning ngisore Oh, beritanya 2 kali gitu. menulis berita, ora beritane tok. Ono menulis we ping Oke. pindho iki. Oh, nggih, Bu. Baik, Bu. Nanti programnya saya Apa susun lah, apa redaksi ben rak supaya ketok ping tidak. pindho apa ya, misalnya Nggih, kelas menulis nggih. berita inspiratif ngono dikai apa, kai akronim apa ben wong Oh, maca nggih, iki Bu. Baik, iki Bu. kan wong maca kan mosok judul kok menulis berita ini kan ping pindho iki. Oke, redundansi nggih, Bu. Nggih. Siap, Ya, Bu. terus yang dituliskan di kepala ikannya itu core isunya ya, Nggih. core isunya. Nggih, Bu. Nggih, tadi tempatnya dengan kan kita malah judulnya ya. Nggih, Nah, Bu. itu nggak apa-apa sesuk Nggih, Bu. dibenekke sesuk wae pas RA. Oke, Baik, Bu. lanjut ke bawah. Siap, Bu. Nggih. Saya sudah melaksanakan persiapan baik perizinan, arahan mendapat arahan dari kepala tentunya agar tidak berseberangan dengan visi misi madrasah. Kemudian membuat instrumen pretest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dilaksanakannya program. Dan tentunya menyiapkan daftar hadir serta persiapan dokumentasi. Kemudian gagasan kedua adalah sosialisasi program. Jadi agar anak-anak itu istilahnya bahwa oh enggak ini besok ada kegiatan untuk eh, kelas menulis berita dan nanti di situ dijelaskan tujuan serta manfaatnya serta arahannya itu. Sebetulnya sebelum Lasar ini memang saya sudah menginstruksikan di ekstrakurikuler memang visi saya adalah ekstrakurikuler ini sebagai apa ya bagian dari corong media madrasah. Jadi meskipun madrasah punya tim media, harapan saya ekstrakurikuler ekstra jurnalistik ini mampu menjadi apa ya berarti second hand gitu untuk tangan kedua untuk publikasi madrasah begitu. Cuma memang keterbatasannya adalah kadangkala karena siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP ya. gawai HP, jadi saya kesulitan itu karena mau bagaimanapun kita di era digital itu karena kalau menjelaskan enaknya Ad- pakai gawai kaki Ada PDF gitu. punya laboratorium nggak? Punya Ibu, cuma baru bisa digunakan itu di hari Jumat Ibu, karena hari Senin sampai Kamis itu kalau kelas unggulan itu memiliki program unggulan Bu. Kalau misalnya kelas digital itu ya tiap jam 2 sampai jam setengah 4 itu melaksanakan kelas digital. Jadi kami tidak bisa menggunakan Smart TV Ibu. Jadi memang hanya di hari Jumat, sedangkan kalau di hari Sabtu anak-anak itu karena ada anak-anak kelas 7 ekstra itu nggak bisa karena hari Sabtu itu anak-anak ekstrakurikuler wajib pramuka Ibu sampai jam 4. Ya artinya Nah, mungkin kemudian karena di madrasah tidak membolehkan anak ya ini mungkin saya bisa sharing sebentar ya dulu saya pernah kegiatan di Manpiro yo Tegal yo Selawi yo Man oh nggih nggih. Mbuh Manpiro Man satu pokoknya yo mungkin nggih. yo manggone ning Selawi ki Manpiro Man siji apa Man loro ya. Man satu Bu, man Nah, satu Bu. itu kan ada boardingnya ya Pak. Nggih, Ada boardingnya tuh Pak. Anak-anaknya juga nggak boleh bawa HP. Tetapi luar biasa betul. dengan pengaturan memaksimalkan laboratorium komputer itu Pak. Anak-anak itu Nggih. kita ajari waktu tahun kemarin itu bikin yang namanya MyRes itu loh Pak. Oh nggih. Nah, MyRes itu kan KTI ya. Nah, KTI kan, Nggih. maka di karya tulis ilmiah itu kan ya memang harus menggunakan gawe ya.
Maka nanti ini sebenarnya bisa nggak kalau kita apa namanya, kan zaman saiki kemarin tuh saya ngajari dalam waktu 2 hari tok loh. 2 hari dan Oke, ini sifatnya nggak berita, sifatnya itu malah karya tulis ilmiah, tetapi kita ajari dengan menggunakan AI. Tetapi tentunya oke, menggunakan AI yang beretika ya, tidak terus baik kopas Bu. kopas kopas saja, tetap harus yang Oke, beretika. understood. Misalnya kalau nggak KTI nganggo ChatGPT ya ora bakal iso kan gitu. Tetap kita Google Oke, Scholar kita gunakan, Perplexity kita gunakan, itu oke kita Bu. gunakan semua lah. Monggo nanti Oke. panjenengan gitu ya untuk mengatasi permasalahan anak nggak boleh bawa HP mungkin nanti bisa memaksimalkan apa namanya bisa Uh, memaksimalkan yang namanya mungkin laboratorium komputer tersebut. Monggo silahkan oke, lanjut. baik Bu. Oke Bu. Oh ya itu ada Untuk masukan tambahan, dari teman Pak untuk namanya biar oke. tidak menulis berita ya. Itu tadi ada yang menuliskan pelatihan news Apa Bu? writing gitu ya. Oh, oke, Bahasa baik Bu. Inggris. Monggo Siap lah, Bu. monggo nanti tapi silahkan di biar biar kesannya Oke, nggak. dimodif. Iya, nggak dua Ya, itu ya, Pak. dua kali Eh, baca. iya, Baik Bu. oke, oke, lanjut. Oke, baik Bu. Untuk bawa HP sebetulnya kalau di ekstra itu diperbolehkan Bu. Hmm. Diperbolehkan. Cuma memang kalau misalnya saya menugasi siswa di saat misalnya untuk liputan saat upacara kayak hari ini misalnya upacara dari Kesaktian Pancasila memang kami kan kalau enaknya by HP jadi bisa komunikasi jarak jauh. Maka kalau seperti nggak ada HP kan ketika anak itu mencari berita saya mau nggak mau kan kalau itu harus ke lapangan juga mengakomodir mereka, memberi arahan langsung. Kesulitannya mungkin di situ. Tapi mungkin besok dalam pelaksanaan program saya minta untuk khusus dicoba karena itu bawa HP. Jadi pada saat liputan anak itu nanti tidak harus berkumpul lah, tinggal baca WA di grup arahannya gimana mereka langsung bisa bekerja. Kemudian sosialisasi dan pretest ini pretest nih. Yang selanjutnya adalah implementasinya. Ini seperti halnya pelatihan Bu. Jadi mungkin pelatihan di ruang laboratorium atau di kelas digital. Nanti saya presentasi, kemudian nanti ada ruang diskusi, dan yang terakhir pastinya siswa harus berpraktik. Kenapa alasan dasar ini saya ambil kelas menulis karena memang anak-anak itu masuk ke jurnalistik Bu. Di madrasah saya rata-rata karena hanya ingin menjadi reporter Bu. Jadi mereka ingin caranya mewawancarai atau mungkin pegang kamera, tapi ketika harus menuliskan berita mereka itu nggak mampu gitu. Jadi saya melihat ini kekurangan yang memang harus diperbaiki gitu. Ya, Apalagi di era sekarang itu kalau di era Instagram, era itu kan caption itu dahsyat berpengaruh. menurut saya pengaruhnya Bu. Iya, Karena saya sendiri berpengaruh betul. saya 2 tahun sebagai copywriting di sekolah swasta di Purwokerto. Jadi saya tahu bagaimana manfaatnya kalau punya kemampuan copywriting yang baik gitu. Jadi nggak cuma gambarnya yang bagus gitu ya, tapi kekuatan kata-katanya itu juga harus menunjang gitu. Bu. Itu yang mau saya terapkan di madrasah begitu Bu. Besok tinggal masukin linknya aja. Oh ya gitu. Ini udah. Praktik pendampingan langsung guys, saya melaksanakan pendampingan pada saat liputan maupun pada saat penulisan berita Bu. Linknya belum. Setelah pelatihan Bu. Dan yang terakhir adalah evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan. Oke. Jadi ini memang proyek ini jangka panjang Bu, karena saya juga diamanahi untuk web madrasah. Jadi nanti anak-anak ini setelah kegiatan ini dan jangka panjang di Ekstra itu saya mau anak-anak ini juga menuliskan berita atau mungkin karya-karya di web madrasah Bu. Jadi ini program yang insya Allah di jangka panjang dalam peningkatan kemampuan menulis berita maupun peningkatan output literasi di madrasah. Masukkan link-link saja. Kurang lebih demikian Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelebihannya nggih, dari tempatnya Pak Jeffrey. Untuk kegiatannya ini sudah runtut ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang lain ketika menyusun kegiatan runtut.
Runtut tadi diawali tempatnya Pak Jeffrey itu perencanaan, terus nyiap kese, pretese, pelaksanaan pelatihan, berpelaksanaan pelatihan, bocai terus konulis, diupload, baru nanti terakhir dievaluasi. Jadi nanti panjenengan ketika menyusun yang namanya kegiatan runtut ya, karena keruntutan dari kegiatan yang jenengan laksanakan itu nanti juga akan menjadi salah satu poin penilaian. Berikutnya mungkin penguatan tambahan. Kalau tadi sudah banyak saya bahas di bab 2. Di bab 2 itu kan jenengan tadi ya sudah mengerti cara mendeskripsikan isu. Dan nanti Bapak dan Ibu pada bab 1 ya, khususnya pada latar belakang Bapak dan Ibu ini. Pada latar belakang nanti Bapak dan Ibu tuangkan yang pertama itu adalah ya terkait kebijakan Latsas ya, terkait kebijakan Latsar CPNS, kenapa kok ono aktualisasi itu nanti tuliskan dulu di paragraf pertama. Ya bukan paragraf pertama, bagian pertama lah. Bisa beberapa paragraf. Kemudian bagian kedua itu nanti Bapak dan Ibu tuliskan ya kondisi ideal atau kondisi nyata yang ingin panjenengan harapkan. Contoh tadi terkait tentang pencatatan nikah berbentuk digital. Nanti bisa dilihat dari Astaprotas. Astaprotas itu kan ada terkait tentang digitalisasi tata kelola gitu kan. Harapannya kan arsip-arsip itu kan harus terdigitalisasi, itu adalah arep-arepnya kita. Kalau misalnya tadi yang kedua ya Pak Jeffrey tadi gitu ya, arep-arepnya apa? Arep-arepnya itu kan tentunya misalnya melaksanakan ekstrakurikuler jurnalistik, anak itu ya sampai pada menulis berita, tidak hanya melakukan liputan saja. Ngeliput orang ada beritanya yang ditulis kan ya ora iso dadi produk. Itu kan kondisi cita-cita kita. Ya, setelah kondisi ideal atau kondisi yang kita cita-citakan nanti bisa diambil dari apa? Visi misi madrasah bisa, bisa diambil dari tujuan kegiatan ekstrakurikuler bisa, diambil dari regulasi atau aturan itu juga bisa. Itu bisa ya, termasuk tadi Astapropas dan seterusnya itu bisa. Jadi yang menjadi harapan atau keadaan ya, keadaan yang terkait dengan kondisi ideal, kondisi yang kita cita-citakan dituliskan di bagian kedua. Di bagian ketiga nanti jenengan tuliskan data atau fakta khusus atau deskripsi isu sing core isu. Oke. Pendeskripsian 5 isunya itu di bab 2, tetapi di latar belakang nanti jenengan harus menyampaikan data fakta yang ada sesuai dengan core isu. Maka ketika ada gap antara kondisi ideal, kondisi cita-cita dengan kondisi yang ada di satuan kerja jenengan itu yang namanya masalah itu kan. Nah, terus jenengan tadi yang pertama tadi adalah mau menggunakan atau membuat arsip pencatatan nikah dengan Google Spreadsheet. Tentunya ketika panjenengan memilih Google Spreadsheet ini jenengan sudah ada pengalaman. Kalau tidak pengalaman ya pengalaman orang lain. Apakah penggunaan kenapa kok memilihnya Pak Syafiin ini adalah dengan Google Spreadsheet? Ya nanti tambahkan kajian ya kajian teori ya dari peneliti-peneliti terdahulu yang memanfaatkan Google Spreadsheet. Kemudian Pak Jeffrey nanti bisa menyampaikan kenapa kok bocah-bocah itu yang apa namanya yang mengikuti ekstra tadi kok kudu nganggo dilatih. Ya nanti tunjukkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata dengan pelatihan menulis itu ternyata dapat meningkatkan kemampuan menulis anak ya. Itu sebagai data awal sehingga nanti jenengan mengambil satu kesimpulan dari bagian 1, 2, 3, 4 tadi nggih, menjadi sebuah judul aktualisasi. Gitu nggih. Itu pada bab 1. Ini yang sering kelewat biasanya.
Oke, gitu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian satu orang lagi nanti setelah satu orang nanti akan kita akan ada breakout room untuk nanti kerja kelompok. Oke, baik, satu lagi. Udah, Mas. Sudah, Mas. Oke, Pak. Dahem, hijau Huda. Ada? Ya, Bu. Monggo Pak. Izin share screen, Bu. J. Oke. Keren banget. Nih, J. untuk identifikasi isu dan materi argumen 3, alhamdulillah saya sudah ada 5 isu. Yang pertama, media sosial resmi di KUA. Sumber isunya ada 4 ini saya, Bu. Saya ngertinya sumber isu itu awal permasalahan, terus nanti deskripsinya saya deskripsikan baru Ya, nggak apa-apa, Pak. Proses kategori. belajar, nggak apa-apa. Gitu. Kalau sumber isunya ada 4, diantaranya belum ada aturan pembuatan media sosial, terus belum ada SDM yang konsen khusus mengurus ini, jumlah pegawai juga masih minim, terus masih gagap dalam menyalurkan ide menarik. Ini seperti waktu ini pembahasan ini kayak kemarin yang waktu di PDF per kelompok itu, Bu, deskripsi permasalahannya, dan termasuk kategori smart digital skill untuk menjadi fokus bahasan. Oke, nanti tinggal nganu aja nggih Pak, tinggal nanti pada saat jenengan menuliskan di dalam rancangan aktualisasi toh Pak, nanti jenengan yang kalimat ini toh, isu ini termasuk dalam kategori yang misalnya dari digital skill ini nanti dua hal ini nanti digabungkan saja menjadi sebuah atau 3 paragraf itu. Bahkan kadang ada yang meminta itu misalnya belum optimalnya pengelolaan akun media sosial, data dan faktanya apa, kemudian sumber isunya apa gitu kan, kemudian dampaknya apa, nggak apa-apa. Biar nanti tahu aja bahwa sumber isu yang dimaksud di sini adalah sumber isu yang berasal keterkaitan dengan agenda 3. Monggo Pak, silahkan. Terus yang kedua, saya mengambil isunya adalah belum terbentuk pengelolaan mereka dan register di lama berbasis teknologi cloud storage di KUA. Sumber isunya ya pertama belum ada SDM-nya, kegiatan asipan juga waktunya membutuhkan waktu lama, karena di KUA kami untuk secara bukti fisik pengasipannya sudah rapi, hanya saja takut kena cuaca atau kena air atau kena makan rayap lah. Dan untuk katalognya sendiri dari per tiap akta nikah dan register itu sudah dibuatkan secara bentuk Microsoft Excel. Terus yang ketiga, di KUA kami itu belum terbentuk pengolahan salinan digital arsip tanah wakaf. Sumber isunya sama, kaitannya juga masih sama dengan digital skill. Digital skill di permasalahan nomor 3 ini yaitu tentang
pengelolaan salinan digital arsip tanah wakaf. Permasalahan yang keempat, ini yang ada masih terjadi, belum optimalnya arsipatus pelaporan administrasi. Sumber isunya di sini masih kebanyakan error human, yaitu sering lupa menulis atau membukukan dalam laporan, terus belum tertatanya arsip-arsip, masih tercecer dan masih belum terbukukan dengan rapi. Nah, isu ini termasuk kategori manajemen ASN. Jadi fokusnya pembahasan dalam menjaga dokumen negara. Yang kelima, ini tidak adanya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Sumber isunya belum ada teknis penyampaiannya. Terus yang kedua, pengumuman pelaksanaan akad nikah hanya lewat WhatsApp group. Ini di sini masih masuk ke manajemen ASN juga. Jadi meskipun di SIMKAH itu sudah ada bentuk PDF-nya yang resmi dalam bentuk pengumuman kehendak nikah, itu kita belum tahu teknis untuk penyampaiannya, atau hanya untuk sebagai arsip atau memang nanti diberikan ke Jatim. Selanjutnya, dalam upaya untuk menemukan core isu menggunakan analisis APKL dan USG, ada 3 mungkin fokusnya ini, salinan, dan nikah juga penghapun. Secara APKL yang sangat mendesak dan yang perlu perhatian penuh, yaitu belum optimalnya pengelolaan akun media sosial resmi di KUA. Berikut nilainya, poin-poinnya yang sudah saya pikirkan lagi sesuai dengan APKL. USG-nya juga tetap masih belum optimalnya pengelolaan dengan nilai 15. Untuk analisisnya, sehingga analisis ini dari APKL dan tadi USG adalah belum optimal pengelolaan akun media sosial resmi yang dikelola oleh KUA. Nah, untuk mendalaminya itu saya mengambil 4M ini, ada men, manusia, metode, material, dan milieu. Untuk men sendiri tidak ada SDM, belum ada, belum ada staff dengan skill editing konten, belum tercovernya waktu untuk mengedit dengan animo daftar yang cukup banyak. Membuat akun, untuk metodenya membuat akun media sosial, tidak aturan pembuatan media sosial, terus link sumber dayanya, pendaftaran urusan nikah dan terkait pernikahan cukup tinggi di sini Bu, di KUA kita. Alhamdulillah mungkin setiap tahun di ratusan, itu lebih malah 1.000 segitu. Nah, untuk miliunya lingkungannya, akta nikah kita masih berupa Microsoft Excel, pengumuman pelaksanaan nikah masih via WhatsApp group, prosedur pranikah masih klasik. Dari ini semua di Fishbone-nya mengkerucut pada belum optimal pengelolaan media sosial. Untuk gagasan dan ide penyelesaian masalahnya, saya baru bisa menyiapkan 2 gagasan kegiatan, yaitu yang pertama menyiapkan SDM-nya, terus yang kedua konten dengan ketentuan mengikuti sejumlah pendapat. Untuk menyiapkan SDM-nya sendiri, langkah-langkahnya saya salah ya, pelatihan untuk tahapan konten ya. Yang kedua, pembuatan akun media sosial dengan pengukuhan Gmail resmi juga website, terus pembagian tugas dan fungsi, menyesuaikan bobot kinerja dan penunjukan penanggung jawab. Sebentar Pak. Pembuatan konten. Pak, sebentar. Ini kegiatan pertama menyiapkan SDM. Kui pembagian tusi, engko sing bagi sopo Pak? Mangke kalau maturnya sarang Pak Kepala ya. Jadi gini ya, jenengan sama ini tahapan pertama
Mungkin kayaknya ki kalimatnya kok angel dipahami itu Pak. Mending gampang ki ngene wae. Nomor siji kuwi jenengan kuwi konsultasi dulu dengan mentor. Konsultasinya apa? Nomor siji gawe tim media sosial. Iki kan jenengan mengoptimalisasi medsos toh. Selama iki kan sopo sing megang kan rungono kan. Gawe tim. Gawe Nggih. tim atas usulan jenengan, mengko outputnya berupa apa? Berupa SK tim pengelola media sosial KUA mana. Nah, terus Hmm. iki jenengan kan oke banget ki ono media sosial, akun media sosial, pengukuhan Gmail resmi juga website ki meh mbok lakoni kabeh, Pak. Jenengan meh fokus Hmm. ning ndi? Meh Paling untuk yang fokus paling utama di media sosial dulu. nah, wis Kalau nek kalau media Gmail sosial kan sing masih nyambung. website ora usah mbok opening, ku malah bingung. Nek jenengan me fokus nang Oh, website nggih. yo website, nek me fokus nang media sosial artinya kegiatan yang jenengan lakukan ini ya sesuaikan dengan gagasan kreatifnya jenengan. Judulnya apa sih Pak Bahar? Rencanane? Judulnya apa Pak? Sinyal iki ketok ya. Niki pengolahan Eh? Judulnya apa Pak? pengolahan Bu. Apa? Pengolahan media sosial. Pengolahan Pengelola media sosial. pengelolaan media Oh, iya. sosial apa? Di media akun media sosial resmi di KUA. Ya, jadi nanti ini kan di sini kan belum muncul judulnya ya. Iya. Kan Oh, iya. jenengan kan belum optimalnya pengelolaan media sosial. Lah, terus optimalisasi yang dilakukan apa? Nah, aku lihat dari kegiatannya kok ono banner, ono flyer bareng. Oh, iya. Aku ki dadi bingung iki asline iki meh medsos tok apa meh blended nganggo sing offline barang gitu ya. Ini kalau kita baca ini antara judul dan gagasan kegiatannya ini belum rinci, Pak. Karena masih meloncat-meloncat, iki ono website, itu coba bawah lagi. Ini Bu. Gagasan kegiatan ki apa toh target pembuatan konten dengan kegiatannya apa iki? Gawe konten gawe apa ki lho kan jenenge gagasan kegiatan ini kalau bisa ya diawali dengan kata kerja ya. Kan kegiatan toh, apa yang akan jenengan lakukan itu loh, Pak. Oh, iya, iya, iya. Lah iki kok ono gawe pamflet, ono gawe banner, iki aku mah bingung iki. Jenengan ki meh khusus kehendak nikah apa-apa tuh Pak? Aku ki kok bingung. Kayaknya saya salah pembahasan deh, Bu. Mungkin jadi Mm-mm. pamflet dan banner ini tuh nanti kita akan buat terus jadi bahan yang diupload di media sosialnya gitu Bu, Nah, maksudnya. berarti nanti kalimatnya, gagasan Oke. kegiatannya ya, berarti mempersiapkan konten yang akan diupload di website. Terus ngono wae nganggo ora usah nggo kalimat sing angel-angel wae, Pak, sing penting jenengan mudeng. Nah, Siap, berarti siap nanti Bu. langkah-langkahnya apa? Bukti dukungnya apa? Berarti neng Google Drive yang isine mengko isine konten yang akan diupload. Engko terus gawe jadwal kan ngono biasanya, Pak. Oke, coba ke nomor Anjing, ya. 3. Saya bikinnya dua nih, sampai dua doang kalau Oh, untuk 2. gagasan Oke, kegiatan. belum ya. Anjing. Nanti ini masih banyak jenengan ya untuk perbaikannya ke rancangan aktualisasi karena Ini baik nanti Bu. dalam gagasan kegiatan ini ya minimal adalah 5 Bapak dan Ibu nggih. Jadi minimal 5 di Oh, mana kegiatan tersebut itu harus masuk di unsur manajemen tadi ya POAC. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya nggih Bapak dan Ibu. turun sangat Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ini masih 14.31 cukup, Bapak dan Ibu. Karena ini nanti untuk memperkuat Bapak dan Ibu, nggih. Untuk memperkuat Bapak dan Ibu menyusun rancangan aktualisasi terutama pada metrik. Karena kebetulan kan untuk LK5 ini belum sampai pada matriks. Tentunya nanti Bapak dan Ibu pada
kegiatan di agenda 4 atau habituasi nanti Bapak dan Ibu itu tidak hanya sekedar sampai pada tahapan kegiatan. Nanti per tahapan kegiatan itu ditambahkan dengan yang namanya output, nggih, output atau hasil. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu diminta mengaitkan ke tahapan kegiatan yang jangan laksanakan dengan yang namanya nilai ASN berakhlak. Maka untuk memberikan pengalaman Bapak dan Ibu, nggih, untuk mengaitkan dengan nilai ASN berakhlak, nanti kita akan bersama-sama di dalam kelompok, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kelompoknya, breakout roomnya sudah saya siapkan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kasusnya seperti ini Bapak dan Ibu, monggo kalau ada yang mau screenshot nanti dikirim ke chatroom boleh ya. Jadi kasusnya adalah di sini Pak Bambang dan stempel yang tak kunjung turun. Jadi Pak Bambang ini adalah seorang CPNS baru, ingin mempercepat pelayanan surat keterangan domisili, tetapi usulannya ditolak oleh Pak Ramli. Pak Ramli menjawab, sudah dari dulu begini, lagi pula buat apa repot-repot itu kan. Kasusnya ini, bahwa Pak Bambang ini adalah seorang CPNS baru di sebuah kelurahan. Suatu hari ia melihat antrean warga mengular hanya untuk meminta pengesahan surat keterangan domisili. Ia memperhatikan bahwa proses ini sangat lambat karena kepala seksi pemerintah yang memegang stempel hanya datang jam 10 pagi dan sering pulang sebelum jam 2 siang. Pak Bambang mencoba mengusulkan perubahan, digitalisasi surat keterangan domisili dan penggunaan sistem antrian elektronik sederhana menggunakan Google Form. Tapi usulan itu ditolak dengan alasan sudah dari dulu begini, masyarakat juga sudah terbiasa, lagi pula buat apa repot-repot. Maka di sini muncul dilema, haruskah Pak Bambang mengikuti budaya lama yang lambat dan tidak efisien dan tetap berusaha mendorong perubahan meski dianggap sok pintar oleh seniornya yang dalam hal ini adalah Pak Ramli. Apakah ASN hanya pelaksana tugas rutin atau agen perubahan yang memberi pelayanan prima? Ya, pertanyaan panduan diskusinya 4 Bapak dan Ibu, nggih. Jadi ada 4 pertanyaan yang nanti akan Bapak dan Ibu diskusikan dalam waktu 20 menit Bapak dan Ibu di masing-masing kelompok, nggih. Ini Bapak dan Ibu pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini, nggih, kegiatan ini harapannya nanti Bapak dan Ibu menerapkan gitu ya, menerapkan apakah di dalam kegiatan ini, nggih, nilai-nilai ASN berakhlaknya apa? Karena ini nanti juga akan mempengaruhi cara pandang panjenengan pada saat kita nanti akan membuat rancangan aktualisasi. Jadi sebenarnya tujuan dari penggunaan studi kasus ini adalah adanya konflik nggih, antara ASN dan birokrat atau yang dalam hal ini adalah Pak Ramli. Ya, tentunya nanti Bapak dan Ibu juga mampu memetakan nggih, nilai ASN berakhlak. Maka nanti Bapak dan Ibu posisikan ketika didiskusi Bapak dan Ibu adalah menjadi posisi di Pak Bambang. Apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Baik, Bapak dan Ibu sudah sempat di screenshot untuk tadi untuk kasusnya Bapak dan Ibu. Sudah, Bu. Ampun. Sudah, nggih? Pertanyaannya belum. Pertanyaannya belum? Oke. Sudah. Sudah? Ada yang belum mungkin, Bu. Oke. Ini pertanyaannya Bapak dan Ibu. Oke, monggo silahkan. Ya, ada 4 pertanyaan. 14.36. Kayaknya ini kalau 20 menit nanti coachingnya mundur. Oke, ini saya buka 15 menit cukup lah. Oke, 15 menit. Saya open nanti 15 menit berikutnya ruang breakout room akan tertutup dengan sendirinya. Jadi silakan Bapak dan Ibu masing-masing kelompok bisa masuk ke breakout room masing-masing kelompok. Dipersilakan. Ayo, langsung gas. Langsung gas. So, pertanyaan pertama.
Apa yang membedakan sikap Pak Bambang dari pejabat lainnya? Apa dibagi wae repot ya. Ntar aku sambil cas habis. Ini yang udah screen saver siapa? Tribun sudah oke. Peran nomor 1 sepertinya bagus ya. Jadi, nanti mungkin Kalau saya ada masukkan nomor 2 nanti. kalau nilai berakhlaknya masuk nggak itu yang nomor 1 tadi? Udah, terus kompeten, mampu Supaya menawarkan solusi menciptakan dijasa pelayanan dengan yang inovasi, transparan, ingin mengurangi beban warga dengan pelayanan cepat dan ramah, responsif terhadap kebutuhan, mencoba mengajak lingkungan kerja untuk berapa ini bertransformasi. Iya, bertransformasi. Ditambahi Pak, ada yang kurang. Huruf mencoba mengajak lingkungan kerja untuk bertransformasi. transformasi gue ya, mencoba mengajak lingkungan kerja untuk bertransformasi. Digital. Ganti orang. Jadi rekan kerja nggak sih? Rekan kerja apa kepalanya ini ya, dari kasusnya itu coba aku lihat lagi. Ini kalau kasusnya kan Rekan yang lambat. kerjanya ini. Rekan kerja sih Rekan kerja kayaknya. saja. Iya, rekan kerja. Nomor Kan 3 kita lagi bahas ini kan. Iya, Nomor 3. nomor 3. Apa resiko dan peluang yang bisa muncul jika enggak, resikonya kan itu, resikonya dianggap sok pintar dan melawan arus oleh senior. Iya kan? Terus yang kedua menghadapi resistensi budaya organisasi, artinya budaya yang lama itu ya otomatis resikonya dia nggak bisa menerobos budaya lama karena itu sudah menjadi budaya. Tapi mau nggak mau kita sebagai ASN yang adaptif ya harus bawa perubahan, bisa menghambat hubungan kerja ya itu bisa menimbulkan masalah karena dianggap sok pintar atau menggurui ya. Ya ini udah termasuk sih atau mungkin ada ide yang lain lagi. Iya. Belum kita periksa nomor 3 tuh udah bener nggak sih? Resikonya kita peluangnya juga kita lihat dulu peluangnya di bawah. Terbukanya perubahan sistem pelayanan publik yang lebih efektif ya, meningkatkan kepuasan masyarakat betul. Menjadi contoh ASN inovatif betul. Memperoleh dukungan pimpinan atau pihak eksternal jika bermanfaat ya otomatis untuk saat itu mungkin dianggap aneh. Tapi nanti kalau dilihat manfaatnya itu ya itu mungkin ini yang terakhir ini tahapan peluang jangka panjang sih, bukan langsung di kasus tersebut dia dapat dukungan. Oh iya itu ya Allah belum move on Bu. Nomor 4 itulah ya. Apa solusi moderat yang bisa ditempuh Pak Wafak? Pendekatan bertahap tidak langsung mengganti sistem tapi membuat plot cek kecil sebagai bukti keberhasilan, komunikasi persuasif yang bermanfaat bagi pegawai dengan pekerjaan bagi masyarakat. Moderat itu kan berarti solusi yang lebih terbuka. Berarti ini udah termasuk sih. Iya, jalan tengah. Tengah tidak memasakkan. Iya. Udah bagus nomor 4 itu tepat. Udah bagus ya. Udah bagus. Menghargai budaya lama sampai memperkenalkan cara baru. Yang share screen udah ganti ini, bukan aku. Siapa yang share screen? Aku lagi ngedit. Oh ya, kesimpulannya berarti Pak Bambang mencerminkan sosok ASN yang adaptif dan inovatif yang perlu menjaga keseimbangan atas maklumat dan kearifan dalam menghadapi budaya organisasi dengan pendekatan persuasif, kolaboratif serta bukti nyata inovasi perubahan dapat diterima lebih mudah tanpa menimbulkan resistensi. Ya. Itu bintang kesimpulannya dibuang. Iya betul. Oh iya. Waktu nanti nggak usah dengan paparan, nanti disampaikan aja secara lisan nggih hasil diskusinya. Monggo nanti bergantian siapa yang mau menjawab nomor 1 dari kelompok mana, siapa yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Oke. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain nggih karena keterbatasan waktu karena nanti jam 15 nggih akan ada coaching nggih, coaching untuk kelompok 4 dan kelompok ketiga. Oke. Nah, aplikatornya belum ketutup semua.
Baik, Bapak dan Ibu, nggih, di waktu yang singkat itu ya, cepat itu ya. Bapak dan Ibu, monggo bisa disampaikan, nggih, monggo boleh dari kelompok satu, boleh dari kelompok dua atau kelompok tiga atau empat. Yang penting bergantian karena ini ada 4 pertanyaan. Monggo silahkan siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama, apa yang membedakan sikap Pak Bambang dari pejabat yang lainnya. Monggo silahkan. Monggo bisa raise hand terlebih dahulu, mewakili anggota kelompoknya. Oke, Pak Arif Nur Fauzi. Di unmute dulu, Bapak. Ini share screen atau langsung kita jawab saja, Bu? Pak nggak dengeri, Pak. Iya, Ibu. Sebentar. Langsung mawon, Kang. Oke, Langsung monggo Pak, aja ya, Bu. silahkan. Ya. Nggih. Untuk pertanyaan nomor 1 itu yang membedakan Pak Bambang dengan atasannya yaitu Pak Bambang memiliki inisiatif dan pemikiran inovatif untuk memperbaiki pelayanan publik. Sedangkan pejabat lainnya cenderung pasif, mempertahankan kebiasaan lama dan merasa nyaman dengan rutinitas. Pak Bambang fokus Bentar, pada aku izin toilet kepentingan biar makan itu. masyarakat, Bentar ya. sementara pejabat lain lebih mementingkan kenyamanan pribadi dan tradisi kerja. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, Pak Agusan Rosat mau menambahkan pertanyaan nomor 1, silahkan. Sebenarnya sedikit menambahkan aja Nggih, untuk monggo. pertanyaan nomor 1 itu yang membedakan itu yang Mari jelas kita makan dulu. Pak Bambang ini adalah salah satu contoh dari kita, Bu. Jadi memang kebetulan seperti Gen Z, Bu. Jadi memang Iya. dia pengen segala sesuatu pelayanan itu lebih simpel, lebih inovatif lagi, dan lebih tertata lagi. Termasuk juga di situ beliau juga termasuk agen perubahan ya, agent social of change di kalangan ASN yang di sekitar beliau. Kemudian tidak hanya itu, Pak Bambang juga termasuk orang yang berorientasi pada pelayanan dengan cara fokus pada output, Masyarakat. pada hasilnya juga. Jadi ini juga menjadi salah satu ciri-ciri bahwa kita Gen Z itu kebanyakan seperti itu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nanti hadapannya jenengan kayak Pak Bambang tadi. Artinya apa Bapak dan Ibu? Nanti ketika melihat permasalahan yang ada, tidak hanya, aduh kantorku bermasalah, aduh masyarakatku ora apa jenenge tidak puas dengan layanan kami tidak, tetapi apa? Apa yang panjenengan berikan? Mulang agenda. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua, nggih. Pertanyaan kedua, nilai ASN berakhlak mana yang ditunjukkan oleh Pak Bambang? Silahkan. Monggo, dari kelompok berapa yang mau menyampaikan? Yang belum, oke. Boleh dari Pak Bahar, dari kelompok 2, silahkan Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 2, untuk Pak Bambang berarti mendirikan 6 nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Akuntabelnya Pak Bambang berupaya menciptakan pelayanan yang transparan dan efisien. Kompetennya Pak Bambang mencoba dan mampu menawarkan solusi digital sesuai perkembangan teknologi. Harmonisnya Pak Bambang ingin mengurangi beban warga dengan pelayanan cepat dan ramah. Adaptifnya, Pak Bambang responsif terhadap kebutuhan zaman dan keberanian untuk melakukan inovasi. Kolaboratifnya, Pak Bambang mencoba mengajak lingkungan kerja untuk bertransformasi meski agak ditolak oleh pimpinannya. Oke, ada tambahan dari Pak Ahmad Kosim. Baik, terima kasih, Bu. Kalau dari kami kelompok 1 tadi hanya melihat dari 4 nilai berakhlaknya, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Seperti berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan upaya untuk mempercepat pelayanan yang semula lama menjadi cepat. Adapun kompetennya ditunjukkan dengan usulan yang spesifik, yaitu digitalisasi surat keterangan domisili dan penggunaan Google Form. Adaptifnya
ditunjukkan dengan keinginan untuk mendorong perubahan dan inovasi. Sedangkan yang akuntabel, secara tidak langsung ia berusaha menjadi akuntabel dengan mendorong sistem yang transparan dan efisien. Makaten, Ibu. Oke, adakah yang tadi 6 sudah disebutkan ditambah penjelasan dari kelompok 2 tadi nggih. Jadi nanti dari kelompok 1. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya realnya nanti Bapak dan Ibu ketika menyusun matrik ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kozim tadi. Dan dari kelompok 2 tadi nggih, dari kelompok 2 Pak siapa tadi? Dari kelompok 2 tadi nggih. Jadi nanti panjenengan nggih tidak hanya sekedar panjenengan itu menuliskan oh ini adalah berorientasi pelayanan. Ini adalah terkait dengan akuntabel tetapi nanti kata kunci dari berorientasi pelayanan, kemudian dari kata kunci adaptif, kolaboratif, harmonis, loyal, ya adaptif dan kolaboratif ini nanti tentunya harus Bapak dan Ibu uraikan di metrik tersebut. Kemudian di dalam metrik tersebut nanti jangan keliru ya. Di metrik itu yang mengaitkan dengan agenda 2 itu aktornya jenengan. Ojo ono ungkapan gini, siswa bekerja sama dalam kelompoknya. Berarti kui kolaboratif boten. Karena yang diminta ya mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak itu jenengan semua CPNS. Ora kepalane jenengan, ora muridin jenengan, apa meneh masyarakat. Maka nanti sisinya itu adalah melihat itu jenengannya. CPNS-nya pada saat melakukan kegiatan itu adalah mengaktualkan nilai ASN berakhlak yang mana. Oke, pertanyaan nomor 3, silahkan dari kelompok 3 atau 4. Kelompok 1, 2 cukup, karena kelompok 1, 2 tadi sudah menyampaikan 2 pertanyaan di depan. Oke, Pak Jeffrey silahkan, nanti bisa dikuatkan oleh Bu Nurul. Monggo Pak Baik, Jeffrey. Nggih. untuk pertanyaan nomor 3 tentang resiko dan peluang, menurut kelompok kami, resiko yang muncul dari Pak Bambang adalah yang pertama adalah konflik internal, yang mana itu terdiri dari konflik vertikal maupun konflik horizontal. Kalau vertikal itu dengan atasan, kemudian kalau horizontal itu antar sesama pegawai yang mana dapat dikucilkan. Kemudian untuk peluangnya, ini yang pertama adalah perbaikan layanan, Bu, perbaikan layanan instansi. Kemudian yang kedua adalah visibilitas kompetensi. Yang terakhir adalah personal branding mungkin dari Pak Bambang itu meningkat. Kurang lebih begitu, Bu, dari kelompok kami, Bu. Baik. Terima kasih. Tambahan mungkin dari Bu Nurul. Oke, untuk tambahannya sedikit Ibu, mungkin Oke. untuk resikonya sama tadi ada konflik sosial, kemudian dikucilkan, kemudian hambatan karir mungkin jika atasan tidak suka dengan idenya mungkin dianggap membangkang dan itu bisa berpotensi menghambat jenjang karirnya. Kemudian untuk peluangnya eh, bisa meningkatkan pelayanan publik itu nanti bisa terwujudnya pelayanan yang lebih efisien, cepat, transparan bagi masyarakat yang akhirnya meningkatkan kepuasan publik. Kemudian menjadi pelopor perubahan, inovasinya menjadi contoh dan pemicu perubahan positif. Kemudian dapat pengakuan dan pengembangan diri. Ini ASN-nya menjadi lebih inovatif dan berkinerja tinggi untuk pengembangan karir dan reputasi karir. Juga mendorong budaya kerja baru dan yang modern dan berbasis teknologi. Dan mendapat apresiasi terhadap pelayanan yang lebih cepat dan jelas. Seperti itu. Baik, nanti implementasinya di rancangan aktualisasi itu jenengan nanti akan diminta juga menuliskan kendala. Kendala-kendala itu monggo nanti diidentifikasi, tentunya nanti kendala-kendala tersebut nanti Bapak dan Ibu sekaligus menunjukkan nanti untuk solusi yang akan dilakukan. Baik, pertanyaan terakhir, apa solusi moderat yang bisa ditempuh agar tidak bentrok tadi seperti resiko tadi ya ada bentrok kerja. Monggo silahkan. Monggo Pak Idhar silahkan. Ada beberapa solusi yang
ditawarkan oleh kami kelompok 3. Yang pertama, yang paling penting adalah harus berkoordinasi dengan lurah dulu, karena itu atasan utamanya. Nah, Oke. kemudian eh, apabila diizinkan oleh Pak Lurah, maka melakukan trial, yaitu sosialisasi dan demonstrasi terbatas program tersebut. Misal, kita coba bikin antrian dengan Google Form untuk jangka waktu seminggu, misal. Nanti kita lihat efeknya, respon dari masyarakat, dan sebagainya. Jika masyarakat menyambut dengan baik, maka bisa dilanjut. Yang ketiga ada delegasi pemenang. Itu kasih pemerintahan kan baru rawuh jam 10, kondurnya sebelum jam 2. Itu stempelnya Iya. ditinggal saja di kantor. Nanti sewaktu pak kasih pemerintahan belum rawuh bisa didelegasikan ke staf kelurahan yang lain. Oke, oke. Kemudian yang keempat itu eh, berkoordinasi dengan lurah, mohon izin bikin stempel baru saja biar nggak tunggu pak kasih pemerintahan rawuh di kantor. Gitu, terima kasih. Baik, ada tambahan dari kelompok 4 mungkin solusi moderat yang bisa dilaksanakan Bapak dan Ibu. Oke, monggo Bu Nur Fatimah. Sedikit saja menambahi, barangkali Bapak kasihnya itu perlu ditampilkan data hasil MONEF atau evaluasi dan monitoring bagaimana tingkat kepuasan dari para warganya atau survei dari apa yang dirasakan warganya itu perlu ditampilkan dalam data supaya mau menerima solusi-solusi yang sekiranya bisa masuk akal seperti yang sudah disampaikan Pak Idhar tadi, Mekatan. Soalnya kalau suaranya dari sisi CPNS-nya itu barangkali kurang menguatkan. Nah, kalau suara usulannya itu dari warganya baru bisa dipercaya, Mekatan. Baik ya, jadi ini nanti menjadi penguatan pada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ketika melakukan sesuatu dipastikan itu berdasarkan data fakta. Tadi bisa dari kepuasan pelayanannya seperti apa. Jangan jenengan itu seolah-olah melakukan sesuatu itu ya berdasarkan atau melakukan sesuatu itu terhadap isu atau permasalahan yang itu berdasarkan persepsi jenengan semata itu ya kadang-kadang nanti kan jenengan dibeginikan lah jenengan ki CPNS lagi wingi sore kerja yang setahun kok gaya macam-macam gitu kan maka tadi kita upayakan diutamakan dari aspek berorientasi pelayanan maka sebagai closing untuk kegiatan sinkronus ketiga ini mari kita bareng-bareng ya kita akan menjadi ASN pembawa perubahan, jangan menjadi pewaris rutinitas. Mari kita bersama-sama menjadi ASN yang ya membawa perubahan ke yang lebih positif ya. Pesan saya, Bapak dan Ibu, nanti ketika melaksanakan kegiatan aktualisasi mestinya tidak mulus. Nanti akan ada kerikil-kerikil, tetapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya satu untuk kebaikan pelayanan di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini kegiatan sinkronus 3, tidak ada asinkronus, tidak ada penugasan, tapi saya ingatkan kembali, mungkin yang videonya belum selesai, nanti bisa diselesaikan, Bapak dan Ibu, nggih. Oke, Bu. Semoga diskusi yang singkat dengan kita semua ini ya bisa memperjelas panjenengan nanti ketika Bapak dan Ibu memasuki pada agenda yang keempat. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nanti untuk kelompok yang coaching, silahkan nanti bisa langsung masuk ke breakout room. Saya juga akan berpindah ke breakout room. Tapi insya Allah ini coaching 1, 2, 3 nggak terlalu lama lah. Gitu Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah perkataan. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Untuk kita semuanya tetap semangat untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi. Oke, Bu. Monggo silakan Terima untuk kasih, kelompok Bu. 4 bisa Terima langsung kasih, Ibu join, Ratna. nggih. Terima Kelompok kasih, 4 terima kasih, Bu langsung Ratna.